Semuanya tiba-tiba. Sedih tiba-tiba. Senang tiba-tiba. Ingin mati tiba-tiba. Bawel tiba-tiba. Banyak beraktivitas tiba-tiba. Prediksi tidak berlaku, seperti boneka wayang yang dimainkan. Waktu itu sih lagi baru ngerasain bener-bener mood swingnya, kok jadi cepet banget dari yang biasanya nggak pernah sampai yang kalau ngedrop sampai coba bunuh diri, tapi ini lagi happy lagi yang moodnya naik, terus dalam beberapa hari langsung coba bunuh diri gitu-gitu. Jadi kayak menurut aku ini kayak beda dari yang sebelum-sebelumnya nih, tahun-tahun sebelumnya. Aku berpikir bahwa orang dengan gangguan kejiwaan itu memang rentan untuk mendapatkan kekerasan, gitu kan. Kita Jadi pengen mereka aku aware tidak mau, terhadap kesehatan mental mereka sendiri, persepsi. karena masalah kesehatan mental ini bisa terjadi sama siapapun, sama kamu sendiri, sama orang terdekat kamu, sama orang tua kamu. Jadi sebenarnya itu aku didiagnosa depresi awalnya itu usia 16 tahun. Nah terus udah gitu waktu tahun 2011 dan tahun 2017 kemarin itu baru akhirnya tahu ternyata itu bukan depresi aja tapi bipolar. Dari lama, dari yang umur 16 tahun itu sih udah mulai kelihatan gejala-gejalanya. Cuma karena waktu itu emang kondisinya lagi depresi, jadi yang paling kelihatan itu depresinya. Nah terus udah seiring berjalannya waktu, ada sempat tahun 2015 aku sempat relapse, kumat kambuh depresinya. Terus udah gitu jadi ditambahin dosis obat antidepresan nama mood stabilizer, tapi mood aku tiba-tiba jadi naik banget. Nah itu pertama kalinya aku ngerasa kayak kok ini kayak bukan Olive gitu, ini kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Dan naik moodnya itu tuh cepet gitu, dari yang tadinya depresi terus jadi bawel, jadi banyak ide. Jadi kayak ketawa-ketawa, bukan aku, terus kayak gitu. Tapi karena emang biasanya lebih kelihatan depresinya, waktu itu psikiaternya masih belum menegakkan diagnosa kalau itu bipolar. Jadi aku ada gangguan mood namanya bipolar disorder. Itu gangguan beda sama gangguan kepribadian. Apa yang kamu alami, apa yang dirasakan? Udah cukup stabil selama kayak kurang lebih 2-3 minggu sebulan ini gitu, udah cukup ya. Terus jadi kayak lingkungannya baru, terus kegiatannya jadi baru, jadi kayak tiap hari ada kegiatan. Kalau dulu kan maksudnya cuma bisnis, jadi dan mental health aktivis, jadi nggak setiap hari keluar rumah. Tapi sekarang kayak tiap hari keluar rumah, kerja kayak jam kantoran jam 9 sampai jam 6. Terus jadi Sebenarnya ini yang jadi salah kaprah nih. Di awam kebanyakan mereka menyamakan bipolar ini seperti yang disebut mood swing ya. Padahal sebenarnya bipolar ini sesuatu yang jauh lebih mengacaukan hidup si orang yang mengalaminya. Kenapa? Karena ini jauh lebih fluktuatif dan lebih ekstrim. Sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mengendalikan aktivitas kesehariannya. Nah ini yang makanya membuat mereka
kesulitan. Berikan juga ruang bagi diri kamu untuk mengapresiasi, lebih banyak menerima apresiasi. Harapannya ketika kamu terbiasa mendapat apresiasi, self-esteem kamu akan naik. Nah, self-esteem ini ibaratnya kayak kekebalan kamu untuk bisa menghadapi tekanan. Begitu. Sebenarnya sampai sejauh ini penelitian juga masih terus dilakukan gitu ya, dan sejauh ini sebenarnya apa yang menyebabkan bipolar terjadi ada multifaktor, jadi nggak cuma single faktor. Multifaktor ini apa aja? Pertama, misalkan faktor genetik. Apakah ada dalam silsilah keluarganya yang juga menderita gangguan mental? Ini lebih besar nih kerentanannya. Yang kedua, bisa jadi juga perubahan dalam struktur otak. Ketika struktur otak ini berubah, maka kerja hormon terganggu menjadi tidak seimbang, ini juga bisa terjadi. Biasanya didukung juga ada faktor lingkungan. Misalkan ada tekanan-tekanan tertentu atau kerentanan-kerentanan kepribadian. Misalkan memang orangnya tidak daya tahan terhadap tekanannya lebih rendah, misalkan seperti itu. Jadi multifaktor. Kita sudah resmi punya legal standing. So, kita mencoba untuk merubah ada beberapa hal yang kita mau ubah. Misalnya visi misi, struktur kepengurusan, kemudian nanti program-program, mungkin kita akan menambahkan program-program baru yang mungkin akan lebih bermanfaat buat teman-teman ODB. Sebenarnya saya itu didiagnosa bipolar tahun 2013.